Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fawastri Asendria dengan NIM 1652162 dan saya akan menjelaskan bagian A nomor 1 untuk tutorial modul 4 Fisika Dasar 1A. Jadi di pertanyaan nomor 1 ini, ada pertanyaannya adalah apakah gaya yang besar akan selalu menghasilkan impuls yang lebih besar dibandingkan jika gaya yang diberikan lebih kecil? Jelaskan. Nah, langsung saja pada penjelasannya bahwa ada rumus umum impuls yaitu F dikali delta T sama dengan I. Nah, dari rumus ini menunjukkan bahwa walaupun F dengan I itu berbanding lurus, tapi tidak selalu karena ada delta T-nya juga. Jadi, besar impuls itu bergantung kepada gaya atau F dan juga selang waktu delta T. Sehingga apabila gayanya besar, sehingga apabila F-nya besar dan waktunya sangat kecil, itu dapat menghasilkan nilai impuls yang besar karena F-nya bisa besar. Apabila gaya yang sangat kecil dan selang waktunya sangat besar, nilai impuls bisa besar juga. Jadi sebenarnya walaupun gayanya besar, apabila selang waktunya itu kecil, itu bisa saja menghasilkan uh, nilai impuls yang lebih kecil dibandingkan apabila gayanya lebih kecil tetapi selang waktunya tuh besar gitu. Jadi mungkin semakin besar gaya, itu akan semakin besar I-nya juga apabila selang waktunya tuh konstan atau tidak ada perbedaan. Jadi jawabannya adalah tidak selalu. Oke, jadi bisa iya, bisa tidak seperti itu. Jadi ada faktor lainnya untuk menghasilkan impuls yang lebih besar. Gitu. Untuk pertanyaan nomor 1 cukup sekian mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Tisna NIM 165212555 akan menjelaskan soal tutorial Fisika Dasar 1A Modul 4 bagian A nomor 2. Diketahui diagram benda bebas seperti pada gambar di bawah ini merupakan diagram dari gaya-gaya horizontal yang bekerja pada 3 buah kotak sehingga kotak bergerak di atas lantai licin. Untuk setiap kotak, apakah momentum kekal sepanjang sumbu X dan sumbu Y? Untuk solusinya, sigma F sama dengan perubahan dari momentum terhadap waktu. Jika sigma F sama dengan 0, maka perubahan momentum sama dengan 0, sehingga momentum awal sama dengan momentum akhir. Untuk yang A, sigma Fx sama dengan 0. Hal ini mengakibatkan momentum kekal sepanjang sumbu X. Kemudian sigma Fy tidak sama dengan 0, yang mengakibatkan tidak kekal sepanjang sumbu Y. Untuk yang B, sigma Fx sama dengan 0, sehingga momentumnya kekal sepanjang sumbu X. Untuk sigma Fy tidak sama dengan 0 karena hanya gaya yang bekerja pada sumbu Y positif, sehingga tidak kekal momentumnya sepanjang sumbu Y. Untuk yang C, sigma Fx tidak sama dengan 0, sehingga momentumnya tidak kekal sepanjang sumbu X. Dan untuk sigma Fy sama dengan 0, sehingga momentumnya kekal sepanjang sumbu Y. Nama saya Karisa. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial 4 Fisika nomor 3 bagian A. Soalnya, jelaskan bagaimana momentum linear itu kekal untuk bola yang memantul di lantai. Untuk bola yang memantul di lantai, gambarnya seperti ini. Bola memberikan gaya, dan bumi juga memberikan gaya ke atas. Bola memberikan gaya sebesar F, otomatis bumi akan membalikannya sebesar min F. Oleh karena itu, sigma F pada bola yang memantul adalah F dikurang F, sehingga bernilai 0. Seperti yang kita tahu bahwa rumus F adalah massa dikali percepatan. Kemudian kita dapat pecah percepatan ini menjadi dv per dt. Kemudian dapat kita kali menjadi dm dikali v per dt. Seperti yang kita tahu bahwa momentum adalah massa dikali kecepatan. Maka d dikali m kali v ini dapat kita ubah menjadi dp, artinya perubahan momentum. Karena gaya ini bernilai 0, maka perubahan momentumnya juga bernilai 0.
Sehingga momentum linear untuk bola yang memantul di lantai dapat dikatakan kekal. Halo, nama saya Cikita Asanisa dengan NIM 1052128. Saya dari kelas Fisika 17 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tutorial keempat, yaitu membahas center of mass dan linear momentum, nomor 4 bagian A. Jadi soalnya sebagai berikut. Ada bulan mengelilingi bumi, gambar ini seperti ini, terus orbitnya dimodelkan sebagai lingkaran gitu ya. Terus yang ditanya itu momentum linear sama energi kinetiknya kekal atau enggak. Oke, jadi katanya itu lintasannya melingkar dengan ya lingkaran sempurna gitu diasumsikannya. Nah, di sini kita bisa mengasumsikan bulan ini bergerak melingkar beraturan terhadap si bumi. Bumi ini yang warna hitam di tengah, sedangkan bulan ini yang warna abu-abu yang mengelilingi, dianggapnya kayak gitu. Lalu karena di sini gerak melingkar beraturan, kita tahu kalau vektor kecepatan di tiap titik itu besarnya sama, yaitu kalau di sini sebesar v, tapi arah-arahnya berbeda seperti yang bisa kita lihat. Yang warna merah ini vektor kecepatannya gitu, arahnya berubah-ubah tapi besarnya sama. Dan dia juga punya gaya sentripetal ya di sini, berupa gaya gravitasi antara bulan dan bumi. Dan di sini sebagai catatan yang ditinjaunya itu sistemnya ya bulannya aja gitu. Oke, jadi pertama kita akan menghitung momentum linearnya itu bagaimana. Nah, karena ada gaya eksternal berupa ya si Fs ini gitu, Fs. Ya kan tadi itu gaya gravitasi antara bulan dan bumi yang ada pada bulan. Nah, berarti karena ada gaya eksternal, berarti momentum linear di sistem bulan itu tidak terkonservasi gitu atau tidak kekal. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan perumusan momentum linear dalam bentuk vektor sama dengan m kali vektor kecepatannya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau vektor momentum linear itu tergantung pada vektor kecepatan linearnya atau kecepatan tangensialnya. Nah, karena arah vektor kecepatan di tiap titik berbeda, berarti momentum linear bulan di tiap titik juga berbeda. Gitu. Karena momentum linear ini kan besaran vektor gitu. Nah, karena dari sini kita tahu kalau momentum linear itu nggak kekal karena arah-arahnya bakal beda gitu buat tiap titik. Lalu untuk energi kinetik, kita tahu perumusan energi kinetik itu EK sama dengan setengah mv kuadrat gitu. Dan kita tahu kalau besar EK itu tergantung kelajuan gitu. Kelajuan ya, bukan kecepatannya. Kelajuan itu besar dari kecepatannya. Nah, karena kita tahu kelajuan atau besar dari kecepatannya itu tiap titik sama, maka EK selalu sama. Yang berarti EK dari sistem si bulan itu kekal. Oke, sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Asril serta yang lainnya. Nama saya Salman Marif Ahsin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal A.5. Ini soal teori, jadi ditanyakan apabila dua benda bermassa sama saling bertumbukan dan satu benda awalnya dalam keadaan diam, apakah A, mungkin kedua benda diam setelah tumbukan, dan B, mungkin satu benda diam setelah tumbukan. Saya akan jawab dari yang B dulu karena lebih straightforward. Yang B, secara teori setidaknya dia mungkin. Ini terjadi ketika setelah tumbukan, energi kinetik pada benda yang awalnya gerak itu nol. Jadi entah seluruh energi kinetiknya pindah ke benda yang tadinya diam, atau sebagian energi kinetiknya pindah ke benda yang tadinya diam, dan sebagian lagi terkonversi ke energi-energi lainnya. Tapi intinya, yang harus terjadi agar keadaan ini mungkin terjadi gitu, kondisi yang harus terpenuhi agar keadaan ini terjadi itu energi kinetik pada benda yang pertama, benda yang tadinya gerak itu nol setelah terjadi tumbukan. Untuk yang A, apabila hukum kekekalan momentum berlaku, dia tidak mungkin terjadi karena ya tidak bisa aja gitu kan kalau sebelum bergerak kan sebelum terjadi tumbukan kan ada momentumnya kan, massa kali velocity, massa kali velocity. Tapi setelah terjadi tumbukan momentumnya nggak ada. Nah itu kan nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya hukum kekekalan momentum itu tidak berlaku, dia mungkin terjadi. Misalnya seluruh energi kinetiknya itu terkonversi ke energi-energi lain, atau misalnya terjadi deformasi atau ada gaya eksternal dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang A, bila hukum kekekalan momentum berlaku tidak mungkin, bila tidak berlaku mungkin, dan yang B mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Tisna, NIM 1652125.
akan menjelaskan soal tutorial fisika dasar 1A modul 4 bagian B nomor 1. Diketahui, gaya rata-rata yang dirasakan oleh sebuah pemukul terhadap sebuah bola kasti selama waktu kontak 2 kali 10 pangkat min 3 detik adalah 6.660 Newton. Massa dari bola kasti tersebut adalah 0,145 kg dan lajunya sesaat sebelum mengenai pemukul bola adalah 33,5 meter per sekon. Dengan mengasumsikan bahwa arah gerak atau kecepatan bola sebelum dan setelah mengenai pemukul terletak sepanjang garis yang sama, tentukan kecepatan bola setelah mengenai pemukul bola. Untuk solusinya, pertama kita ilustrasikan pemukul kasti dengan bola yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana pemukul kasti memberikan bola gaya ke arah bola ke sumbu X positif dan bola dilempar menuju arah pemukul kasti dengan sumbu X negatif. Maka kita ketahui impuls adalah perubahan dari momentum. J sama dengan delta P. F delta T sama dengan M V akhir min V awal. Kemudian kita substitusikan saja nilainya, didapatkan 6.660 Newton dikali 2 kali 10 pangkat min 3 detik sama dengan 0,145 dalam kurung V akhir min 33,5 meter per sekon. Kecepatan awalnya bernilai min karena bergerak ke arah sumbu X negatif jika diumpamakan. Maka didapatkan V akhir sama dengan 58,36 meter per sekon. Halo guys, welcome back to Twin Lab Channel. Jadi kali ini kita akan kembali membahas soal tutorial fisika dasar 1A ITB 2021. Ini adalah modul yang keempat tentang momentum linear. Di sini saya akan membahas nomor 2 bagian B. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Marva Subekti dengan NIM 165-21220. Dan di sini saya sudah menyediakan soalnya dan akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Dikatakan di sini sebuah peluru ya bermassa 23 gram bergerak dengan laju awal 230 meter per sekon dan menembus sebuah balok kayu bermassa 2 kg dan keluar dari balok dengan laju 170 meter per sekon. Nah, di sini kita akan mengasumsikan balok tersebut diam pada permukaan yang licin pada awal kondisinya ya saat ditumbuk oleh peluru, dan ditanyakan berapakah laju balok tersebut setelah peluru keluar dari balok. Nah, di sini saya akan menggambarkan dulu ya semua situasi atau kondisi yang terjadi. Di sini saya gambarkan kondisi atau kasus A di mana saat peluru itu sesaat akan menumbuk balok yang diam. Dan di sini saya ibaratkan sebagai balok ini sebagai benda dua ya atau objek dua dan peluru ini sebagai objek pertama, di mana kecepatan awalnya adalah 230 meter per sekon dengan berat 23 gram akan menumbuk sebuah balok yang beratnya 2 kg, di mana pada saat ini kasusnya diam gitu ya. Dan di sini terjadi kasus yang kedua di mana peluru ini sudah menumbuk balok dan keluar dari balok, artinya menembus gitu ya, menembus keluar, sehingga kita tahu secara peristiwa kalau kita bayangkan bahwa peluru ini akan mempengaruhi arah dari kecepatan si balok tadi yang ditumbuknya, itu arah juga sama-sama akan ke kanan ya, karena arah tumbukan dan arah keluar dari peluru ini adalah ke kanan, maka gerak akhir dari balok tersebut yang bermassa 2 kg ini juga akan arah ke arah kanan gitu ya. Nah, di sini kasus terakhir di kasus B, peluru ini berkurang kecepatannya ya karena mengalami tumbukan ya sebelumnya dengan balok. Oke, tapi massa dari kedua objek tetap. Oke, di sini saya asumsikan bahwa benda peluru itu ya sebagai benda satu dan balok sebagai benda dua. Nah, kembali karena kita tadi diketahui ya bahwa permukaannya licin, artinya apa? Artinya tidak ada gaya gesek, sehingga kita bisa asumsikan kedua kasus ini, kasus A dan kasus B, tidak dipengaruhi oleh gaya eksternal atau external force. Sehingga apa? Sehingga sistemnya pun adalah sistem tertutup gitu ya. Sehingga momentum dari kasus A maupun kasus B atau dari kedua kondisi ini adalah kekal ya. Jadi kita langsung masukkan sesuai dengan persamaan momentum ya.
seperti ini, M1V1 ditambah M2V2, ini adalah momentum awal atau kondisi A, dan kedua adalah M1V1 aksen dan M1V aksen 2, dimana ini adalah kondisi akhir yang tidak lain dan tidak bukan adalah kasus B. Sehingga kita masukkan semua data yang kita punya. Di sini saya ubah massa peluru dari 23 gram menjadi kilogram, sehingga saya tulis di sini adalah 0,023. Kecepatan awalnya adalah 230, kemudian massa balok adalah 2 kilo dengan kecepatan awalnya adalah 0 karena dia pada awal kondisinya adalah diam. Kemudian setelah ditumbuk gitu ya, sesaat setelah ditumbuk dan peluru keluar dari balok, massa tetap untuk massa peluru dan kecepatannya pun berubah ya, menjadi 170 meter per sekon, tambah dengan massa balok adalah 2 kilo, dan inilah yang ditanya ya, V aksen 2 atau kecepatan akhir balok. Oke, kita tinggal pindah ruaskan ya. Pindah ruaskan untuk M1V aksen 1 ke arah kiri, kita bagi dengan 2, sehingga kita akan dapatkan hasil akhirnya adalah seperti ini, 0,69 meter per sekon, dengan kita selesaikan dengan persamaan matematis saja. Oke, jadi saya rasa pembahasan kita sudah selesai sampai saat ini. Saya harap teman-teman mengerti. Kalau masih belum mengerti atau belum paham atau masih ada pertanyaan lain, teman-teman bisa kirimkan pertanyaan kalian di link yang akan kami taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa, jika teman-teman suka dengan video atau channel kami, kalian bisa like dan subscribe channel kami, karena kami akan terus membahas soal-soal lainnya yang tentunya seru dan menarik. Oke, so see you in next video. Bye-bye. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Asri dan teman-teman. Sebelumnya jangan perkenalkan, nama saya Marvel Subekti dengan NIM 1652120, akan menjelaskan tentang soal tutorial fisika dasar 1A ITB 2021 modul 4 mengenai momentum linear, khususnya nomor 3 di bagian yang B. Sebelumnya saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Di sini sudah disajikan sebuah gambar, yaitu gambar kurva antara gaya terhadap waktu dari sebuah bola yang dipukul oleh alat pemukul ya. Jadi dia mengalami gaya pada saat 1 milisekon dan 2,5 milisekon. Nah, di sini pertanyaannya adalah, berapakah A. impuls pada bola yang dilakukan oleh pemukul, B. gaya rata-rata yang diterima bola dari pemukul, dan C. tentukanlah gaya maksimum yang diterima oleh dari pemukul. Oke, jadi di sini saya akan bahas pertanyaannya satu persatu. Di sini saya akan membahas yang terlebih dahulu, yaitu yang A. Nah, dari yang A ini, untuk menjawab soal yang A, kita bisa menggunakan definisi impuls. Jadi impuls itu persamaannya adalah integral dari F terhadap dt ya, F kali dt. Dimana di sini tentunya kita tahu batasnya itu di antara 1 dan juga 2,5 ya. Karena ini berada di antara 2 sampai 3 titiknya, maka batasnya itu antara 1 milisekon sampai 2,5 milisekon. Oke. Jadi di sini saya akan mencari. Nah, di mana F-nya ini perlu diketahui, F-nya ini adalah F rata-rata ya, atau gaya rata-rata selama si bola itu dipukul ya. Kemudian kita bisa mencari akhirnya bahwa integral dengan batas tertentu ini antara gaya terhadap waktu atau grafik gaya terhadap waktu itu akan sama dengan luas di bawah kurva gitu ya. Atau dengan kata lain, kita bisa mencari luas dari si segitiga ini ya. Jadi I itu akan sama dengan, karena rumus dari segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, kita bisa masukkan setengah alasnya itu berarti 1 sampai 2,5, berarti kurang lebih 1,5 itu ya. Satuannya jangan lupa milisekon dikalikan dengan tingginya. Tingginya itu adalah 18.000 Newton. Nah, di sini saya akan ubah terlebih dahulu
milisekon ke sekon ya, karena di sini satuannya adalah newton ya, dimana di newton ini kita akan menggunakan satuan sekon bukan milisekon. Di sini 1/2 kali 1,5, oke, dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 kalikan dengan 18.000 Newton. Oke, jadi I kan kurang lebih, oke, ini kita coret jadi 1,5 sekon ya dikalikan dengan 9 Newton. Oke, jadi I kan kurang lebih sama dengan 9 ditambah 4 berarti 13 ya. 13 Newton second. Oke. Seperti ini ya. Kemudian untuk menjawab yang B. Untuk menjawab yang B, oke, ini 13,5 ya berarti ya. Maafkan saya. 9 tambah 4,5 ya. 13,5 ton. Oke. Kemudian untuk yang B, sini tanyakanlah berapa gaya rata-rata yang diterima bola dari pemukul ya. Di gaya rata-rata itu tadi ya, ini F average yang ditanya. Oke, karena yang tanya ini, kita bisa aja langsung menggunakan apa yang sudah kita ketahui gitu ya. Dimana I itu kan sama dengan F average gitu ya, dikali dengan delta T gitu ya. Kalikan dengan delta T. Karena kita sudah tahu di impuls yang nilainya segini 13,5 selama selang waktu 1,5 milisekon, akhirnya kita bisa dapatin nilai F average-nya gitu ya. I berarti 13,5 Newton dibagi dengan delta T ya. Delta T-nya itu berarti tadi 1,5 milisekon. Oke, ini delta T sama dengan gaya rata-ratanya. Sehingga F average gitu ya, mendapatkan 13,5 dibagi dengan 1,5 kalikan dengan 1000 ya. 1000. Pasti satuannya harus Newton. Oke. Jadi ini kurang lebih ya. Hasilnya 13.500 per 1,5 Newton. Oke. Dan yang terakhir adalah yang C ya. Yang C itu berapakah gaya maksimum yang diterima bola dari pemukul gitu ya. Nah, seperti sudah kita ketahui ya, bahwa dari grafik ini ya, bahwa gaya ini terjadi sesaat ya, hanya selama 1,5 milisekon ya. Ini datanya adalah 1,5 milisekon. Artinya tidak ada gaya lagi yang bekerja selain atau di luar delta T ini gitu ya. Jadi untuk gaya maksimum diterima bola dari pemukul ya jelas ya yang di puncak ini gitu ya. Berdasarkan kurva yang kita sudah dapatkan gitu ya, maka F max dapetin dari kurva yaitu besarnya 18.000 Newton gitu ya. Oke, begitu jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Risa, pada video ini saya akan menjelaskan tutorial Fisika 4 nomor 4B. Sebuah mobil sport bermasa 920 kg menabrak bagian belakang sebuah mobil SUV yang bermasa 2.300 kg dan diam. Kedua mobil menempel dan remnya saling terpasang. Kedua mobil tersebut meluncur ke depan sejauh 2,8 meter sebelum akhirnya berhenti. Jika diketahui koefisien gesek kinetik ban adalah 0,8, berapakah laju mobil sport saat menumbuk SUV?
Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Berarti rumusnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Karena mobil SUV ini awalnya diam, maka V2-nya sama dengan 0. Kemudian setelah menumbuk, keduanya bergerak secara bersamaan. Maka V aksennya itu adalah sama. Kemudian dapat kita tuliskan sebagai berikut. M1 dikali V1 sama dengan V aksen dikali M1 ditambah M2. Sehingga kita dapatkan V1 sama dengan V aksen dikali M1 ditambah M2 per M1. Kemudian yang kedua, kita akan mencari kekekalan energi sepanjang lintasan AB. Pertama, kita dapat tuliskan bahwa energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Untuk energi mekanik di A, terdapat energi kinetik A dan energi gesek, sama dengan energi kinetik di B. Karena di titik B, kedua mobil sudah berhenti, maka energi kinetiknya bernilai 0. Sehingga energi kinetik A dikurangi usaha gesek sama dengan 0. Maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. Setengah M1 dikali M2 dikali V aksen kuadrat sama dengan gaya geseknya itu sama dengan normal dikali koefisien gesek dikali lintasan. Maka V aksennya kita dapat tulis sebagai berikut. 920 ditambah 2300 kg dikali normalnya itu adalah senilai berat kedua mobil, berarti ada gravitasinya juga. Lalu kemudian dikali koefisien gesek, dan dikali 2,8. Jangan lupa ada 2 dari sebelah kiri, kita pindah ruaskan ke kanan. Kemudian massa 1 ditambah massa 2 ini bisa dicoret. Sehingga kita dapatkan V aksen sama dengan akar dari 43,904. Maka V aksennya adalah 6,6 meter per sekon. Nah, karena yang ditanya adalah laju mobil sport saat menumbuk SUV, maka yang ditanya adalah V1. Kita dapat substitusikan V aksen ke persamaan 1. Berarti untuk mendapatkan V1 sama dengan 6,6 dikali 920 ditambah 2300 per 920. Kita dapatkan V1-nya sama dengan 23,1 meter per sekon. Maka laju mobil sport saat menumbuk SUV adalah 23,1 meter per sekon. Halo, nama saya Antoni dan hari ini saya akan menjelaskan soal tutorial 4 Fisika Dasar nomor 5 bagian B. Jadi mari kita mulai. Jadi untuk soal yang nomor 5 itu, seorang anak melompat masuk ke dalam sebuah kapal yang sedang diam di atas permukaan es dengan kecepatan V0 sampai 32 km per jam. Massa anak tersebut 14 km dan massa perahunya itu 160 kg. Dengan mengasumsikan bahwa permukaan es ada licin, tentukan A yaitu kecepatan perahu setelah anak menaikinya, dan B perbandingan dari energi hilang pada energi awal dan kemana hilangnya energi tersebut. Jadi untuk yang pertama itu yang tadi tanya kecepatan perahu setelah anak naik kapal, kita menggunakan rumus PI sama dengan PF. PI sama dengan PF. PI-nya kita bisa bawa M kali V. M kali V1 tambah M kali V2 sama dengan M ditambah M kali V. Lalu kita masukin angkanya itu 14 dikali 8,89 ditambah 160 dikali 0 sama dengan 14 tambah 160 kali V. Baru kita mendapatkan V sama dengan 0,7 meter per second. Ya, soal kedua tadi itu ada perbandingan energi yang hilang. Jadi kita cari delta EK-nya sama dengan KF dikurang KI. Baru KF-nya jadi setengah dikali M tambah M kali V kuadrat kurang setengah MV 1 kuadrat. Kita
Kita masukin setengah dikali 160 tambah 14 kali 0,7 kuadrat dikurang setengah kali 14 kali 8,89 kuadrat. Baru mendapatkan hasil min 510,6 Joule. Yang min itu yang artinya dia hilang. Perbandingan energi yang hitung pada energi awalnya atau delta K per K1 sama dengan 510,6 per 553,2 dikali 100% sama dengan 92,3%. Energi yang hilang itu sama dengan energi non-konservatif lainnya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Saya Kenneth Ifbana dengan NIM 1652127. Saya akan melanjutkan pembahasan tutorial fisika modul 4 pada nomor 6B. Di sini dikatakan dua bola dengan masing-masing M1 1 kg dan M2 1,5 kg digantungkan pada keadaan diam. Jadi kalau mau lihat gambarannya seperti apa, jadi untuk kasus ini karena kita hanya melihat beberapa kondisi, kedua bola itu digantung seperti ini dan keduanya bisa dianggap berhimpit ya, walaupun sebenarnya bersebelahan persis, tapi untuk posisi vektornya dan untuk pemisahan ini mereka diawali dengan keadaan berhimpit. Lalu ada utas tali panjangnya 1,5 meter dan kedua tali ditempelkan pada titik yang sama ya, seperti sebelumnya pada langit-langit. Bola yang lebih ringan, yaitu yang M1 1 kg, ditarik sehingga tali yang digantungkan pada bola membentuk sudut 60 derajat. Nah, 60 derajatnya berbentuk seperti ini dengan theta sebesar 60 derajat. Bola tersebut kemudian dilepaskan sehingga menumbuk. Jadi dari sini akan dijatuhkan, ini bola 1 akan dilepaskan dan akan bertumbuk pada bola 2 dan kemudian menumbuk secara elastik ya. Jadi untuk informasi ini pertama karena secara elastik akan saya bahas nanti rumusnya, kita akan menggunakan E sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah kecepatan masing-masing bola setelah bertumbukan dan sudut terbesar yang dibentuk antara tali yang mengikat bola yang lebih ringan dengan vertikal setelah tumbukan. Nah, sudut terbesar yang dibentuk antara tali yang mengikat bola, jadi akan ditanya theta setelah tumbukan untuk bola yang lebih ringan. Nah, jadi sekali lagi, bola yang lebih ringan adalah M1. Maka kita di sini ada informasi posisi awal M1, dan nanti kita juga akan secara tidak langsung untuk B kita mencari posisi akhir dari M1 setelah tumbukan dan posisi Hmax-nya gitu ya. Jadi kan setelah tumbukan dia dapat kecepatan awal lagi yang mungkin lebih kecil dan dia akan diam pada suatu saat dari titik bawah ke arah ayunannya. Nah, pertama untuk yang A, untuk mendapat kecepatan persis sebelum numbuk, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi M1 sama M2. Nah, di sini kita bisa menganggap mungkin bukan energi potensial 0 ya, tapi L min L cos theta ini sebagai energi potensial benda 1 terhadap benda 2. Jadi kita menganggap benda 2 berada persis di atas tanah gitu ya, atau H untuk benda 2 ini 0. Nah, tapi di sini hukum kekekalan energinya untuk bola 1. Jadi ketika dia di sini dia memiliki energi potensial dengan H, yaitu L min L cos theta, dan ketika dia sampai di bawah dia memiliki kecepatan tertentu. Nah, di sini hanya dimasukkan dan G-nya menggunakan 9,8 meter per second kuadrat. Kita dapatkan V1 atau V persis sebelum numbuk untuk benda 1 adalah akar 14,7 meter per second. Nah, selanjutnya kita akan mencari kecepatan masing-masing bola setelah bertumbukan. Nah, informasi pertama yang kita ketahui adalah sebelum tumbukan ini adalah kecepatan bola 1 dan bola 2 pada saat itu diam di bawah sini. Jadi ini ada bola 2 dan bola 1 menabrak benda 2. Setelah tumbukan baru mereka berdua memiliki kecepatan masing-masing. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan koefisien restitusi sama dengan 1 sehingga V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Nah, tadi sudah dikatakan V2 awalnya diam. Jadi kita mendapatkan persamaan untuk kecepatan bola 2 setelah bertumbukan. Nah, ini kecepatan bola 2 setelah bertumbukan juga digunakan untuk mencari kecepatan benda bola 1 saat bertumbukan.
Jika kita lihat dari hukum momentumnya, M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Nah, tapi ini V2 aksen ini sudah disubstitusikan dari persamaan sebelumnya. Kita ketahui bahwa V2 0, jadi di sini hanya M1V1. Dan untuk mencari V1 aksen atau setelah tumbukan, bisa kita kumpulkan pada ruas kiri. Lalu kita sederhanakan sehingga mendapat V1 aksen sama dengan M1 min M2 kali V1. V1 ini sebelum tumbukan dibagi M1 plus M2. Nah, kita masukkan saja. Untuk M1 kan 1 kg. Dan untuk M2 1,5 kg. Jadi 1 min 1,5 dibagi 1 tambah 1,5 kali V1. V1 sebelumnya 14,7, akar 14,7 meter per second. Jadi di sini kita bisa temukan, karena ini negatif ya, 1 min 1,5 dan di sini positif, dan ini positif, hasilnya negatif. Artinya negatif itu jadi setelah bola 1 menumbuk bola 2 di sini, ia akan kembali mundur ke arah lintasan sebelumnya. Kecepatannya berlawanan arah. Jadi anggapannya setelah di sini, kita anggap posisi awalnya ketika bertumbukan di sini, dan setelah bertumbukan dia kembali lagi ke atas dengan tinggi tertentu. Dan kecepatannya 0,77 meter per second. Nah, dari sini kita juga bisa mendapat kecepatan benda bola 2 setelah tumbukan, yaitu V1 tambah V1 aksen tadi. Nah, di sini kita dapatkan 3,07 meter per second. Jadi, kecepatan bola setelah tumbukan untuk bola 1 yang ringan minus 0,77 dan bola 2 3,07. Dimaksud minus ini tadi karena kita anggap ke kiri arah positif, jadi bola 2 ke arah kiri sebesar 3,07 meter per second kecepatan awalnya. Dan untuk bola 1 0,77 meter per second ke arah kanan. Ini kedua kecepatan setelah tumbukannya. Nah, untuk yang B, kita akan mencari sudut terbesar yang dibentuk bola lebih ringan ya. Jadi kita meninjau bola 1 lagi. Nah, ini. Jadi di sini adalah persis setelah tumbukan, kita anggap sebagai posisi awal. Lalu dia dengan kecepatan 0,77 meter per second ini, dia kembali ke atas dengan ketinggian tertentu. Nah, di sini ketika ia persis menumbuk, dia berada di posisi L juga ya. Jadi tidak ada energi potensial dan panjang talinya seperti sebelumnya 1,5 meter. Jadi awalnya 1,5 meter, dan ketika ia mencapai ketinggian tertentu, hanya ini sama seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu untuk mencari energi potensialnya L min L cos theta. Nah, jadi ini tetap L-nya menggunakan 1,5 meter, tapi yang berbeda adalah theta-nya. Karena di sini sebelumnya 60 derajat, namun karena setelah tumbukan ada energi yang berpindah ke bola 2 juga, maka di sini tentu hanya akan lebih kecil gitu ya, karena theta yang digunakan sudah lagi tidak 60 derajat. Nah, di sini kita akan mencari sudutnya, sudut terbesar yang akan dibentuk. Jadi sudut terbesar yang akan dibentuk itu ketika setelah ia kembali ke atas dengan kecepatan 0,77 meter per second, pada titik tertentu kecepatannya akan 0 gitu ya, atau dia sudah mencapai ketinggian tertingginya. Dan otomatis pada ketinggian itu, sudut yang dibentuknya juga sudut terbesar. Nah, jadi kita menggunakan hukum kekekalan energi lagi untuk mencari hanya ini. Pertama, sama seperti sebelumnya, tapi kebalikannya diawali dengan energi kinetik. Pada posisi awal dia punya kecepatan, dan pada posisi akhir dia mempunyai hanya energi potensial ya, atau bisa dibilang kecepatannya sudah 0. Ini tujuannya untuk mencari sudut terbesar. Nah, dengan memasukkan rumusnya, jadi ini setengah, masa bisa dicoret, setengah kali 0,77 kuadrat. Nah, kita dapat H-nya. H-nya ini 0,03025 meter. Ini belum saya bulatkan karena kita pembulatannya akan pada sudutnya. Nih. Jadi seperti sebelumnya, hanya itu L min L cos theta, yaitu 0,03025 meter. Dan di sini kita bisa menguraikan sehingga dia menjadi cos theta saja. Seperti itu. Jadi pertama pindah ruaskan dulu L-nya ke kanan, jadi 0,03025 dibagi 1,5 meter ya L-nya. Kemudian cos theta-nya bisa dipindah ruaskan jadi positif, lalu hasil 0,03025 dibagi L tadi dipindahkan ke ruas kiri. Jadi 1 dikurang 0,03025 dibagi L. Nah, biar terlihat lebih gampang, saya balikan lagi cos theta di kiri.
Jadi di sini 1 dikurang H atau L min L cos theta dibagi L. Nah, kita dapatkan cos theta itu 0,979833. Nah, untuk mencari sudutnya kita menggunakan arc cos ya, atau cos inverse. Jadi di sini kita dapat tetanya 11,53 derajat. Jadi sudut terbesar M1 setelah tumbukan adalah 11,53 derajat. Nah, sekian penjelasan saya mengenai nomor 6. Halo, nama saya Cikita Aswanisa dengan NIM 1652148. Saya dari kelas Fisika 17 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tutorial keempat yang membahas center of mass dan linear momentum nomor 7 bagian B. Jadi soalnya sebagai berikut. Kita di sini punya diketahui masa pertamanya 1 kilo dengan vektor posisi benda pertama sebagai berikut. Lalu ada masa kedua sebesar 3 kilo dan vektor posisinya sebagai berikut. Lalu masa ketiga itu 2 kilo dengan vektor posisinya sebagai berikut. Lalu yang ditanya adalah posisi titik pusat massa atau R center of mass, lalu kecepatan titik pusat massa, sistem atau V center of mass, dan percepatan titik pusat massa sistem atau A center of mass. Jadi pertama kita cari R center of mass dulu. Rumusnya ini sebagai berikut. Karena ada 3 jadi kita masukin 3-3-nya ya. Tinggal dimasukin aja sesuai data diketahui yang tadi. Ini saya menuliskan vektornya dalam bentuk seperti matriks gitu. Makanya di akhir pas udah dapat saya nyatakan lagi dalam bentuk IJK. Tadi perhitungannya tinggal dimasukin aja, nanti di akhirnya kita dapat R center of mass-nya itu 1/3 T I tambah T kuadrat min 5/3 J tambah 2/3 T kuadrat min 1/3 T K. Sekarang kita akan mencari V center of mass-nya dari diketahui R center of mass. Nah, dari R center of mass yang diketahui bisa kita turunkan terhadap waktu untuk mendapat kecepatannya. Kita dapat V center of mass-nya itu 1/3 I tambah 2 TJ tambah 4/3 T min 1/3 K. Lalu dari diketahui V center of mass, kita bisa menurunkannya untuk mendapatkan A center of mass gitu. Jadi dari V center of mass tinggal diturunkan terhadap waktu. Kita dapat A center of mass-nya itu 2J plus 4/3 K. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rayhan Hanif Maulana Pradana. NIM saya 165212234. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial fisika dasar untuk modul keempat yang bagian B. Nah, ini saya bahas khusus untuk nomor 8 saja kali ini. Nah, ditinjau sebuah sistem 3 benda yang masing-masing masanya adalah 0,5 kg, 0,8 kg, dan 1,2 kg. Nah, sistem ini terletak pada bidang datar XY. Berarti pada bidang kartesius ya, dengan posisi adalah benda pertama 0,0, benda kedua pada titik 0,2, dan benda ketiga 2,2. Ini semua dalam sistem satuan SI ya, posisinya. Kemudian yang ditanyakan pertama adalah, yaitu pertanyaan A adalah tentukan posisi pusat massa sistem ini. Nah, ini pertanyaannya cukup sederhana, jadi langsung saja kita bahas. Nah, pusat massa kan persamaannya kita ketahui bahwa rumusnya adalah sama dengan massa benda pertama dikalikan dengan posisi benda pertama ditambah dengan massa benda kedua dikalikan dengan posisi benda kedua tadi ditambahkan dengan seterusnya sampai massa benda terakhir ya dikalikan dengan posisi benda terakhir tadi. Lalu dibagi dengan total massanya. Nah, jadi di sini kita bagi jadi 2 yaitu pada sumbu X dan pada sumbu Y sesuai tadi pada bidang kartesius. Maka XPM ini adalah pusat massa pada sumbu X yang dimana rumusnya adalah M1 dikali X1, dimana X1 ini adalah posisi benda pertama ya pada sumbu X, begitu pula dengan S2 dan S3 yaitu posisi pada sumbu X benda kedua dan pada sumbu X benda ketiga dibagi dengan total massanya ini semua. Jadi setelah kita masukkan akan kita dapatkan XPM-nya adalah 0,96. Kemudian YPM-nya juga sama saja, yaitu M1 dikalikan dengan Y1, di mana Y1 ini adalah posisi sumbu Y pada benda 1 ditambah dengan M2 kali posisi sumbu Y benda 2 dan seterusnya dibagi dengan total massanya. Maka akan kita dapatkan setelah kita masukkan 1,6.
Jadi kita dapatkan ya pusat masanya di sini adalah 0,96 dengan 1,6. Oh ya, di sini saya pisahkan dengan semikolon saja mungkin agar lebih nyaman dilihat, agar tidak bingung dengan desimalnya. Nah, seperti ini. Semikolon atau titik koma. Nah, langsung saja pada pertanyaan kedua sekarang. Karena pertanyaan pertama tadi cukup mudah ya. Jika kemudian benda ketiga dikenai gaya F sama dengan 2TI Newton, maka tentukan percepatan pusat masanya, pusat massa sistem itu tadi pada saat T sama dengan 4 detik sejak dikenai gaya, maka dari T sama dengan 0. Yang kedua adalah pertanyaan B kedua adalah posisi pusat massa sistem pada T sama dengan 4 detik juga sejak dikenai gaya juga. Nah, oke. Jadi di sini kita ketahui ya gayanya 2TI Newton. Dari sini bisa kita ketahui apa? Nah, di sini kan ada T. Berarti F-nya ini akan berubah nanti terhadap waktu. Maka F ini adalah fungsi waktu ya. Kemudian di sini ada I. Nah, I ini adalah vektor satuan pada sumbu X. Jadi gayanya ini hanya mengarah pada sumbu X dan untuk benda ketiga saja. Jadi langsung saja itu informasi yang kita dapatkan. Kita cari pertanyaan pertama. Percepatan pusat massa pada T sama dengan 4 detik ya sejak dikenai gaya. Nah, percepatan kan kita tahu ya bahwa percepatan itu adalah gaya dibagi dengan massa F per M. Sehingga percepatan benda ketiga adalah sama dengan gaya yang dikenai pada benda ketiga tadi dibagi dengan massa benda ketiga tadi, yaitu F3 per M3. Di mana kita dapatkan nilainya adalah 2T per 1,2. Nah, di sini I ya. Karena tadi juga hanya pada I, satuan per second persegi. Nah, oke. Sekarang kita cari pusat massa percepatannya saat 4 detik ya. Nah, di sini AXPM, saya notasikan AXPM sebagai percepatan pusat massa pada sumbu X ya. Yaitu rumusnya juga tidak rumit ya, seperti yang tadi sama saja. Cuma X-nya diganti dengan A, maksud saya posisinya diganti dengan percepatan, yaitu M1 dikalikan dengan percepatan sumbu X benda pertama dan seterusnya bla 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 dibagikan dengan total massanya. Nah, benda pertama dan benda kedua tadi kan tidak ada gaya ya yang bekerja, maka tidak ada percepatan juga, maka percepatan keduanya 0. Jadi di sini 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan, nah M3 ini yang tadi ada percepatannya pada sumbu X ya, maka bisa kita cari massanya adalah 1,2 dikalikan dengan percepatannya tadi sudah kita ketahui 2T per 1,2, maka di sini bisa kita coret 1,2 dengan 1,2-nya, maka di sini tinggal 2T. Nah, karena yang ditanya adalah pada 4 second, maka di sini T-nya juga kita bisa ganti dengan 4. Jadi 2 kali 4 dibagi dengan total masanya. Akan kita dapatkan 3,2 satuan per second persegi. Nah, untuk yang sumbu Y bagaimana? Percepatan pusat massa sumbu Y. Nah, di sini kan percepatan juga 0 untuk benda pertama dan percepatan 0 pada benda kedua juga ya, maka sama seperti tadi 0 plus 0. Nah, di sini kan yang bekerja pada benda 3 tadi hanya pada sumbu X ya arahnya, maka di sini juga 0 pada sumbu Y percepatannya, sehingga total pusat massa percepatannya pada sumbu Y adalah 0. Nah, itu sudah kita dapatkan untuk yang pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua untuk yang B. Posisi pusat massa sistem pada saat T sama dengan 4 detik juga sejak dikenai gaya juga. Nah, di sini kan kita tahu tadi juga sudah kita bahas bahwa gayanya itu berubah terhadap waktu ya, fungsi waktu. Maka percepatan otomatis juga akan berubah ya terhadap waktu, sehingga percepatan tidak konstan kan, berarti artinya. Nah, karena percepatan tidak konstan, maka tidak bisa kita gunakan persamaan dari GLBB yang seperti biasanya. Nah, jadi bagaimana kita mencarinya? Jadi langsung saja kita bahas ya. Ya, di sini. Nah, kan kita tahu ya bahwa percepatan itu merupakan turunan terhadap waktu, maksud saya turunan kecepatan terhadap waktu, dan kecepatan itu sendiri merupakan turunan posisi terhadap waktu.
Nah, sehingga dari sini juga sudah terlihat ya, bahwa untuk mencari posisi ini, kita harus integralkan ini 2 kali. Jadi, integralkan percepatan untuk mendapatkan fungsi V, fungsi waktu. Kemudian kita integralkan lagi tadi V fungsi waktunya, sehingga kita dapatkan posisi sebagai fungsi waktu. Nah, jadi langsung saja untuk mencari V, tadi kan hanya benda ketiga ya, jadi kita cari benda ketiganya saja. Benda pertama dan benda kedua tidak ada percepatan, jadi 0. Ya, jadi benda ketiga di sini tentunya pada sumbu X ya. Kemudian V3 ini fungsi waktu sama dengan V0, kecepatan awal ditambah dengan, nah, integral dari percepatan tadi ini, dari 0 ke T ya, integralkan terhadap waktu. Jadi di sini V3T adalah sama dengan 0 ditambah dengan integral 0 ke T dari nilai percepatannya tadi, percepatan benda ketiga yaitu 2T per 1,2 diintegralkan terhadap waktu, sehingga kita dapatkan V3T-nya yaitu T kuadrat per 1,2. Nah, mari kita integralkan lagi VT-nya tadi, V3T-nya, untuk mendapatkan X3T ini. Nah, jadi sama dengan X0 ditambah dengan integral dari 0 ke T, V3T, integralkan terhadap waktu. Kemudian X0-nya tadi kan 2 ya. Ini X0 dari benda ketiga di sini tadi. Nah, ini 2 pada sebelum benda dikenai gaya. Kemudian di sini tadi kan T kuadrat per 1,2 ya V3T-nya. Jadi langsung saja kita integralkan, kita akan dapatkan 2 plus T pangkat 3 per 3,6. Nah, maka posisi pada detik keempat untuk benda ketiga setelah dikenai gaya ya, sejak dikenai gaya, itu sama dengan 2 ditambah dengan 4 pangkat 3 dibagi dengan 3,6. Maka akan kita dapatkan 19,78. Nah, pusat masanya berapa saat detik keempat itu tadi? Nah, langsung saja kita cari ya. Maka X aksen PM ini merupakan notasi terhadap saya notasikan X aksen PM itunya. Posisi pusat massa pada detik keempat itu saya notasikan dengan X aksen PM ini. Kemudian sama dengan nilainya, rumusnya persamaannya harusnya sama dengan tadi ya, M1 kali X1. Namun ini X1-nya, X2-nya, dan X3-nya adalah pada detik keempat. Nah, pada detik keempat, X1 dan X2, yaitu posisi benda pertama dan benda kedua pada sumbu X ya, kan tidak berubah ya, karena tidak ada percepatan. Maka di sini M1 kali X1-nya adalah 0,5 dikalikan 0, sama seperti tadi. Maka 0 ditambah dengan 0,8 dikali 0 juga, maka 0 juga di sini. 0 tambah 0 ditambah dengan, nah, M3 ini 1,2 kan massa pada ketiga tadi ini. Ini 1,2 kg. Nah, kemudian posisinya pada detik keempat ya. Tadi kan kita sudah ketahui 19,78. Nah, maka kita kalikan saja langsung dengan 19,78 dibagi dengan total massanya. Maka akan kita dapatkan 9,49 untuk X aksen PM ini, yaitu pusat massa posisi sistem pada detik keempat. Nah, bagaimana dengan Y aksen PM-nya atau posisi pusat massa sistem sumbu Y terhadap pada detik keempat ya. XPM aksen sama dengan, nah, karena pada sumbu Y tadi tidak dikenai gaya sama sekali ya, meskipun benda ketiga sekalipun, dan maka tidak ada percepatan ya pada pusat massanya pada sistemnya pada sumbu Y, maka ini akan sama dengan Y PM, Y aksen PM-nya. Jadi pusat massa sistem untuk sumbu Y pada detik keempat akan sama dengan pusat massa sumbu Y awalnya, sehingga nilainya adalah 1,6. Nah, jadi kita dapatkan pusat massa aksen ini pada bersamaan saja, pusat massa aksen itu sama dengan 19,78, dan lagi-lagi ini saya pisahkan dengan semikolon atau titik koma supaya tidak bingung. Dan ini tadi sumbu X nya itu ya, yang ini tadi X aksen PM pusat massa pada sumbu X.
9,49. Ya. Dan kemudian sumbu Y-nya tetap 1,6. Jadi itu sudah kita temukan semua jawabannya, solusinya. Jadi terima kasih telah menyimak pembahasan saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Nugraha dengan NIM 1652121 dan pada video kali ini saya akan membahas fisika tutorial 4 nomor 9 bagian B. Sebuah balok bermassa M1,5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 8 meter per second bertumbukan dengan balok lain bermassa M2,3 kg yang sedang diam di atas permukaan horizontal dan licin. Jika setelah tumpukan kedua balok tersebut saling menempel satu sama lain, tentukan yang pertama A, kelajuan sistem kedua balok bersama tersebut. Yang B, seberapa jauh sepanjang bidang kasar yang membentuk 130 derajat dengan horizontal. Sistem tersebut bergerak sebelum akhirnya berhenti. Di sini ada diagram sederhana simpel mengenai sistem kita. Jadi kita punya M1 5 kg yang bergerak dengan kecepatan 8 meter per second menuju M2 yang diam dengan massa 3 kg di atas bidang yang licin, artinya mu k sama dengan 0. Lalu di akhir lintasan, di akhir bidang, kita mempunyai bidang miring dengan kemiringan 37 derajat dan mu k-nya 1/4. Yang pertama, kelajuan sistem jika kedua balok bersamaan, artinya kedua balok tersebut saling menempel satu sama lain. Mudah saja kita punya rumus M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan V. Artinya M1 tambah M2 ini kedua benda dianggap jadi satu karena sudah menempel setelah bertumbukan. Jadi kita 5 kali 8 ditambah 3 kali 0 yang diam sama dengan 5 tambah 3 dikalikan dengan V. Kita lakukan hasil 40 sama dengan 8 V. Akhirnya kita dapat V setelah bertumbukan itu 5 meter per second. Pertanyaan yang B, seberapa jauh sepanjang bidang kasar yang membentuk sudut 37 derajat tengah horizontal sistem tersebut bergerak sebelum akhirnya berhenti. Jadi kita menghitung perlambatan, jadi percepatan yang bernilai minus pada bidang miring tersebut. Ini ada diagram sederhananya. Kita punya bidang miring dan ini benda yang saya hanya gambarkan satu. Saya anggap satu karena benda ini menempel setelah bertumbukan. Kita punya gaya N yang perpendikular atau tegak lurus dengan bidangnya. Lalu Y cos theta ke arah sebaliknya. Kita juga punya Y sin theta ke arah bawah yang ditahan oleh FK. FK-nya ini juga mengarah ke bawah karena bendanya memiliki percepatan atau bisa kita bilang perlambatan. Dan arahnya itu ke kanan alias ke atas. Kita punya rumus sigma fx sama dengan M dikali A. Pada bidang ini perlambatan yang terjadi itu ada dua. Pertama karena gaya gesek, yang kedua karena gaya gravitasi. Keduanya ke arah kiri, jadi keduanya tanda negatif juga. Ini FK dikurang Y sin theta sama dengan M kali A. Kita dapat uraikan rumusnya untuk memasukkan angka-angka yang kita ketahui. Jadi FK itu gaya gesek didapat dari gaya normal dikali mu k. Nah, dikurang Y sin theta sama M kali A. Lalu N itu senilai dengan Y cos theta. Dan Y itu bernilai mg, massa dikalikan dengan gravitasi. Pada contoh soal ini saya menggunakan gravitasi 10 meter per second. Jadi min 8 kali 10 kali 4 per 5 dikali 1/4 dikurang 8 dikali 10 kali 3 per 5 sama dengan 8 kali A. Setelah kita kerjakan hitungannya dan pindahkan luas, kita mendapatkan percepatan atau dalam kasus ini perlambatan A bernilai min 8 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah seberapa jauh sepanjang bidang kasar? Artinya kita mencari jarak. Kita punya rumus ini nih. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. 0 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 2 dikali min 8S. Kita sudah punya datanya semua dari perhitungan sebelumnya. Jadi 0 sama dengan 25 kurang 16S. Nah, kita dapatkan S ini 25 per 16 meter. Atau senilai 1,5625. Sekian, saya Andi Nugraha dengan NIM 1652121. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 1652122, dan kali ini saya akan menjelaskan bagian B nomor 10 dari modul 4 tutorial Fisika Dasar 1A.
Oke, jadi pertanyaannya adalah seperti ini ya, sebuah inti atom tak stabil bermasa 17 kali 10 pangkat min 27 kg mula-mula dalam keadaan diam dan kemudian pecah menjadi 3 partikel. Partikel 1 bermasa 5 kali 10 pangkat min 27 kg bergerak sepanjang sumbu Y dengan laju 6 kali 10 pangkat 6 meter per second. Partikel 2 bermasa 8,4 kali 10 pangkat min 27 kg bergerak sepanjang sumbu X dengan laju 4 kali 10 pangkat 6 meter per second. Massa total ketiga partikel sama dengan massa atom awal. Tentukan kecepatan partikel 3 dan total pertambahan energi kinetik pada proses ini. Oke, jadi sebelum menjawab soalnya, saya pertama-tama meringkas kembali soalnya dengan menuliskan diketahuinya. Yang pertama adalah kita punya M0. Oke, jadi pertama kita punya adalah M0 atau ini ya, dari massa mula-mula berarti M0 adalah 17 kali 10 pangkat min 27, kemudian V0-nya keadaan diam kan, jadi V0-nya adalah 0, kemudian M1 saat setelah pecah partikel 1 atau massa pertamanya adalah 5 kali 10 pangkat min 27, kemudian bergerak sepanjang sumbu Y dengan laju, ini adalah V1Y, yaitu 6 kali 10 pangkat 6. Kemudian M2 atau partikel kedua, masanya 8,4 kali 10 pangkat min 27 dan bergeraknya Vx ya, sepanjang sumbu X dengan laju 4 kali 10 pangkat 6. Itu adalah V2X. Dan di sini saya juga mencari M3 karena pecahnya di 3 kan, jadi, tapi tidak ada elaborasi lebih lanjut terhadap partikel ketiga. Jadi karena itu yang harus dicari kan kecepatannya. Jadi saya pertama-tama mencari massa dari partikel ketiganya yaitu 3,6 kali 10 pangkat min 27 dengan cara menambahkan M1, M2, M3 dan hasilnya harus sama dengan massa mula-mula gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan yang A yaitu berapa sih kecepatan dari partikel 3? Saya menggunakan rumus umum ya, P awal sama dengan P akhir. Nah, P awal atau momentum awalnya itu adalah 0 dengan P akhir itu adalah M1 V1Y ditambah M2 V2X tambah M3 V3. Yang dicari adalah V3-nya ya. Nah, karena massa 1 dan massa 2 itu bergeraknya tidak sejalan, kayak tidak satu arah gitu. Yang satu adalah di sumbu Y dan satunya di sumbu X. Jadi saya menggunakan tentu saja saya menghitung harus berbeda, tidak bisa langsung disamakan, langsung dijumlahkan, tidak bisa. Jadi saya gunakan Y dan I. Nah, di sini saya tinggal hitung saja, maksudnya secara menggunakan penghitungan vektor. Sehingga yang pertama saya keluarkan dulu 10 min 27-nya karena semuanya punya 10 min 27 ya, itu adalah massanya. Kemudian tinggal memindah ruaskan V3, kemudian ditemukan bahwa V3 itu adalah min 0,93 dikali 10 pangkat 7I dikurang 0,83 kali 10 pangkat 7J. Nah, untuk mencari V-nya, V bukan dari sumbunya tapi V saja, itu saya menjumlahkan, saya mencari resultannya yaitu 12,5 kali 10 pangkat 6 meter per second. Itu untuk kecepatan partikel 3. Kemudian untuk pertanyaan yang B, yang pertanyaan kedua adalah total pertambahan energi kinetik. Jadi energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat kan. Itu saya jumlahkan untuk semua partikel, jadi setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat dan setengah M3 V3 kuadrat. Sehingga langsung tinggal dimasuk-masukkan saja karena semuanya sudah diketahui dan menghasilkan 1,24 kali 10 pangkat min 11 Joule. Jadi untuk yang A itu hasilnya adalah 12,5 kali 10 pangkat 6 dan yang B adalah 1,24 kali 10 pangkat min 11 Joule. Mungkin sekian untuk nomor 10 bagian B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.